Seorang rekrut Korea Selatan baru saja membetulkan celananya ketika sebuah peluru menghantam kakinya. Para tentara lainnya ketakutan dan segera tiarap ke tanah. Rekrut itu menjerit kesakitan dan meminta bantuan, tapi tak ada yang berani mendekat. Semua tahu taktik kejam penembak jitu Korea Utara. Menggunakan prajurit yang terluka sebagai umpan, Letnan mengangkat helmnya dan helm itu langsung ditembak. Ia lalu menggunakan teropong dan memperkirakan posisi penembak jitu berada 800 meter jauhnya. Rintihan rekrut itu membuat seorang veteran tak tahan lagi. Ia mencoba mengulurkan tongkat untuk menyelamatkan rekannya yang terluka. Namun sedetik kemudian, sebuah peluru mengakhiri hidup rekrut itu. Melalui pantulan di teropong penembak jitu, sang letnan berhasil menemukan posisi musuh dan segera meminta dukungan udara. Setelah pemboman hebat, para tentara segera maju untuk menyisir area. Mereka mengira penembak jitu telah tewas, hingga sang letnan menemukan sebungkus rokok yang masih utuh. Ia sadar, penembak jitu berbahaya itu masih hidup. Sementara itu, sang veteran berjaga di sisi jenazah rekannya. Tiba-tiba, ia melihat jejak musuh dan mulai mengejarnya sambil membawa senapan. Ia menemukan darah di tanah, tanda penembak jitu terluka. Namun tiba-tiba, sebuah senjata menempel di kepalanya. Sang veteran dengan sigap berbalik dan merebut senapan musuh. Ia tidak menyangka bahwa penembak jitu Korea Utara itu adalah seorang gadis muda. Terpaku, ia tidak sanggup menarik pelatuk. Ia membiarkannya pergi. Ia tidak tahu bahwa belas kasihnya akan membawa malapetaka. Hari berikutnya, saat pasukan Korea Selatan sedang patroli, suara tembakan mendadak terdengar. Semua panik. Sang letnan tertembak. Untuk memberi kesempatan pada pasukannya melarikan diri, ia memerintahkan mereka untuk berpencar dan ia sendiri bersembunyi di balik pohon. Ketika suara tembakan berikutnya terdengar, ia cepat-cepat membidik posisi penembak jitu. Tapi saat hendak menarik pelatuk, ia melihat bahwa penembak itu adalah gadis yang sama. Ia ragu, dan gadis itu tak ragu. Ia menembak letnan tanpa ampun. Melihat rekannya menghembuskan napas terakhir, sang veteran hancur. Ia menyesal tidak menembak lebih dulu. Kali ini, ia bersumpah akan membalas dendam. Namun keesokan harinya, kedua pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata di Panmunjom. Perang pun berakhir. Saat para tentara mengira mereka bisa pulang, seorang perwira memerintahkan serangan terakhir. Mendengar perintah itu, para tentara menangis sedih. Setelah pemboman selesai, kedua belah pihak melancarkan serangan atas sebuah bukit yang tak berarti. Orang-orang dari bangsa yang sama saling membunuh. Di tengah kekacauan, sang veteran melihat penembak jitu perempuan itu lagi. Kali ini ia tak ragu. Ia menghujamkan belati ke dada gadis itu. Saat semua tembakan berhenti, hanya sang veteran yang tersisa di medan perang.